oleh nafasnya, oleh rohnya dan semua. Jadi kesatuan dalam aksi. Kesatuan aksi dalam Tritunggal, dalam inkarnasi. Yohanes 3 ayat 16. Inkarnasi, sabda menjadi manusia. Kesatuan aksinya. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak kerja sendiri-sendiri. Lukas 1:35 yang tadi, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut anak Allah. Kesatuan dalam aksi. Kesatuan dalam aksi yang tadi sudah. Penciptaan, inkarnasi, pembaptisan, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, penebusan, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan. Tahan. Betapa besar apa? Pelan-pelan nih. Pembuktian Tritunggal Maha Kudus ya Nona, pelan-pelan. Jadi baca kembali. Betapa lebihnya darah Kristus yang Betapa oleh punya roh Kristus. yang kekal. Oke, yang oleh Roh yang kekal mempersembahkan kepada Allah. Untuk apa lanjutnya? Sebagai persembahan yang tak bercacat. Bayangan untuk penebusan, korban penebusan dan semua yang supaya pengorbanan persembahan tak bercacat. Di dalam keselamatan Efesus 1 ayat 13. Kalau mau tanya, kita bongkar dulu kesatuan dalam aksi Tritunggal Maha Kudus ini supaya kita bisa memahami perbagiannya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia selalu Roh Kudus, Allah dan semuanya. Ini penting sekali ya teman-teman. Saya pikir ini yang tadi kita dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6, kesatuan dalam satu gereja, kehadiran Kyrios, kehadiran Pneuma, kehadiran Theos, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini penting sekali teman-teman. Di dalam komuni, kesatuan, Efesus 2:18. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Oleh Putra kita semua bersatu untuk masuk ke dalam Bapa. Teman-teman, dalam doa Yohanes 16:23 kalau tidak salah. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Lanjut sedikit. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Lanjut. Supaya penuhlah sukacitamu. Lanjut. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Lanjut. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Lanjut.
Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Lanjut. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Dia Jawab Yesus kepada mereka, tidak sendiri. "Percayakah kamu?" Dia tidak sendiri. Maksudnya itu sampai di 32 dan saya mau antar, tapi tidak usah. Di dalam doa, Roma 8 ayat 26. Dia doa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini salah satu fungsi kalau mau tanya Roh Kudus dan semuanya fungsi. Oke, sekarang dalam kemuliaan Filipi 3:21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lanjut. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Selalu punya pekerjaan yang kita namakan kesatuan dalam aksi, kerja sama-sama. Dalam penghapusan dosa. Contohnya dalam regenerasi. Kehadiran Tritunggal Maha Kudus dalam regenerasi. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Pengampunan dosa adalah kesatuan aksi dari Roh Kudus. Dio, kalau engkau mau tanya spesifik, saya menjelaskan bagaimana Tritunggal Maha Kudus di dalam kesatuan aksi mereka. Ya. Dio, Iya Romo. engkau mau spesifik tapi saya mau jelaskan betapa mulianya kesatuan aksi Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita. Dari pembaptisan, dari penciptaan, inkarnasi, pembaptisan, hidup kita sebagai perjalanan hidup kita, pertobatan, yang tadi, barang siapa terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, sampai dengan penebusan penyelamatan dalam Ibrani 9:14, dalam Efesus 1 ayat 13 dan semuanya. Jadi perjalanan dari penciptaan sampai dengan kembali kepada Dia. Tritunggal Maha Kudus di dalam kesatuan aksinya untuk kita. Jadi dalam arti lain bahwa Roh Kudus ini adalah seperti roh yang membimbing kita, Romo.
Itu nanti kalau Yesus bilang nanti saya akan mengirimkan Roh Kudus, dan juga bukan hanya untuk membimbing, tapi memberikan kuasa. Kisah 1 ayat. Yang pertama memberikan perintahnya. Kisah 1 ayat 2. Yesus memberikan perintahnya kepada para rasul melalui siapa? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ini ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Menerima semua perintah oleh Roh Kudus. Yesus memerintahkannya dalam kuasa itu. Untuk terima apa? Segala kuasa akan diterima setelah apa? Ayat 8. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia dalam semua aspek kehidupan kita, yang terpancar dalam buah-buah roh yang kau harus hidupi. Galatia 5 ayat 22. Ada 9 buah roh di situ. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, macamnya anak perantau ini polemikus. Ada satu syarat, kalau engkau naik di sini engkau harus buka kameramu. Saya mau kenal dengan siapa saya berdebat. Pio jambak, tapi satu syaratnya dia harus buka kameranya. Saya mau kenal dia. Jambak teman-teman, daripada dia type aneh-aneh. Yang bisa jambak. Aku nggak punya moderator, Romo. Teresa, engkau juga Andayani, bisa. tolong saya nggak bisa naikkan Andayani orang. naikkan Saya si nggak- perantau. Dan satu syarat, Yang kalau engkau penting tidak buka Andayani. kamera, engkau turun kembali. Romo, jadikan aja moderator. Itu Ya. dibuka aksesnya. Ya, Yang sudah moderator dibuka aksesnya supaya bisa dinaikkan. ya semua Kami moderator bukan- saya punya akses penuh. Itu sekitar ada. Oh, dia privat. Minta private. naiklah, perantau. Engkau tadi ancam-ancam saya bahwa Yunani dan semua. Naiklah. Buka kameramu. Jangan hanya Kalau- jago kalau type aku juga. Cuman bisa menjambak rohnya, Romo. Kalau aku, rohnya cuma bisa aku jambak. Dirinya nggak bisa. Rohnya aja. Daripada dia type aneh-aneh, naiklah, minta naiklah. Naiklah, santai saja. Kalau mendebat akademis ya debat akademis, daripada kau type di bawahnya ad hominem, framing. Dia mau bahas soteriologi. Oke, Dio, kira-kira seperti itu ya. Minta naiklah, kau akun privat bagaimana? Suruh naik kau tidak mau lagi, bagaimana? Ayo. Romo, saya mau tanya Romo nanti mau. Ya, sebentar, saya mau ganggu dulu dia. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Caca marica, ai. Perantau naiklah. Ini Padre Pio ini kah frater kah? Oh, hai. Tidak, dia Jawab. dari proses Islam ke Katolik. Padre Pio. Ya, dari Islam ke Katolik. Ya, Oh, masih katekumen Katekumen. Padre Pio. lagi kata kumen. Oh, sebentar teman-teman, sebentar saya selesaikan dengan Dio. Dio, kira-kira seperti itu Dio? Romo. Ya, saya sudah cukup paham dari konsep Tritunggal berdasarkan dengan fungsi-fungsi dari masing-masing pribadinya ya, Romo. Saya bisa lanjut pertanyaan atau bagaimana? Bisa kita saya tidak enak dengan Word nih. Word engkau tadi mau tanya juga kah? Atau mau komen sesuatu dengan Pak Gu? Nanti kembali kepada Dio ya. Saya kira-kira setengah jam lah ya teman-teman ya. Oke, ini saya tadi Vincent Romo. Nah, saya mau tanya nih. Ada yang memang Word dari mana Word? Engkau dari mana? ini saya Vincent Dia yang Romo. tadi Romo Vincent yang tadi naik, Romo. ini akun pewartaan saya. Vincenzo, oke. Iya benar. Ini akun pewartaan saya. Romo, saya itu sedang penasaran. Kan kalau kita lihat dalam Injil, ya kan, Yusuf itu kan hanya disebutkan sampai Yesus berumur 12 tahun, benar? Nah,
Lalu kemanakah si Yusuf ini pada saat Yesus disalibkan? Kalau dari yang saya baca, ada teori yang mengatakan bahwa Yusuf setelah wafat. Nah, itu bagaimana? Nanti engkau cari di tradisi gereja. Sebab di situ kita Oke. temukan Yesus. Berita terakhir tentang Yusuf ada di Lukas 2 45 Ya. selanjutnya. Nanti dia pulang kembali ke Yerusalem dan tumbuh kembang dan berada di dalam pendampingan orang tuanya. Dan hilang. Bukan hanya soal Yesus di situ, keluarga kudus itu Ya. akan muncul lagi. Keluarga kudus. Yesus akan muncul lagi ketika dia umur 30 tahun. Berarti bukan soal Santo Yosef, tetapi soal Maria dan Yosef selama 18 tahun. Tidak tertera di dalam Injil secara tertulis. Jadi bukan soal Santo Yosef sendiri, tetapi keluarga kudus tidak akan temukan dalam Injil. Yang terakhir umur 12 tahun. Oke. Iya, Lukas benar. 2. Nanti lanjut ke Lukas 3 ayat 22. Bantu dulu Tere. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan umur berapa tahun? Ayat 23. Pada saat dia dibaptis. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Artinya, word Vincenzo. Ya. Jangan tanya soal Santo Yosef di mana. Soal keluarga kudus tidak dijelaskan dari umur 12 tahun sampai dengan umur 30. Tetapi Lukas mendeskripsikan bagus sekali ketika mereka pulang dari Yerusalem kembali ke Nazaret. Bantu dulu Lukas 2. Kita lihat 45-nya dia hilang. Nanti ketika mereka kembali lagi ke Nazaret, apa yang terjadi di sana? Ini penting ya teman-teman. Saya pikir ini juga harus kita analisa sama-sama. Di Lukas 2:45 dulu. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Oke, sekarang lanjut ke 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pembuktian paling nyata, mereka tinggal di Nazaret. Kenapa? Ketika mereka pulang ke Nazaret, besoknya Yesus tidak langsung tumbuh jadi besar. Iya, Makanya di situ benar. ada pernyataan, dan Yesus makin bertambah besar. Untuk menjadi bertambah besar, dia juga butuh perjalanan waktu. Betul. Dan bertambah hikmatnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Artinya ketika mereka pulang kembali kemana? Ayat 51-nya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Garis bawah ya, hidup dalam asuhan mereka, artinya Yosef dan Maria, supaya apa? Ayat 52, supaya Yesus bertumbuh Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tidak mungkin ketika umur 12 tahun dia pulang kembali ke Yerusalem, besoknya dia langsung 30 tahun. Makanya di situ ada digunakan hidup, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Selama 18 tahun, dari umur 12, fakta biblis, Lukas 2, 45 sampai dengan 52, kembali cari dan semuanya, sampai dengan Lukas 3 ayat 23, ketika dia dibaptis, dia berumur 30 tahun. Artinya di situ ada selang, di situ ada jeda, di situ 18 tahun. Informasi tentang Yesus tidak ada di dalam kitab suci. Makanya kalau tidak ada tradisi, Protestan kan tidak ada tradisi untuk menjelaskan. Vincenzo, engkau tolong cari nanti bukunya Paus Benedictus ke-16 tentang Infancia de Jesus atau masa kanak-kanak Yesus. Sebentar, Mo. Saya coba teks dulu.
Catat. Kira nanti yang kau baca, itu buku tebal sekali nanti yang kau baca di situ. Cari nanti di apokrifnya Gereja Katolik, ya, apokrif yang ofisial ya. Jangan apokrif Oke, yang tidak ofisial. Oke, seperti itu. Jadi bukan soal Santo Yosef. Soal Yesus dan Maria tidak ada informasi selama 18 tahun di dalam kitab suci. Iya, memang saya bukan fokusnya kepada Yusuf atau bagaimana, tapi saya hanya penasaran saja, gimanakah Santo Yosef atau Yusuf ini saat penyaliban Yesus, sedangkan kan Maria ada sampai Yesus disalibkan. Nah, itu saya penasarannya di sana. Kalau Santo Yosef masih hidup, dia harus ada di situ. Pengalaman paling nyata bahwa Santo Yosef itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena bukti nyata di dalam peristiwa salib. Yohanes 19 ayat 26-27. Tolong Tere. Kenapa nanti bukti nyata bahwa Santo Yosef sudah mati? Di situ sangat jelas bahwa Santo Yosef sudah mati. Karena apa? Karena apa yang dibuat Yesus menyerahkan ibunya ke siapa? Ini penting sekali. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Baca kembali ayat 27-nya, penting garis bawah itu. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tradisi mentalitas kebudayaan Yahudi, jika seorang anak yang tidak punya saudaranya yang lain, yang tidak punya bapaknya lagi, sebelum kematiannya, dia harus menyerahkan mamanya kepada orang lain. Sedangkan Yohanes di situ adalah anak Zebedeus. Oke, Engkau bisa mengerti. bisa. Sangat jelas bahwa Santo Yosef sudah mati karena apa? Karena Yesus menyerahkan mamanya kepada orang lain. Supaya jangan masuk ke dalam yang kita namakan itu ketergantungan kepada persepuluhan. Karena janda di dalam konteks Yahudi hidupnya bergantung kepada persepuluhan yang diberikan kepada bait suci. Oke, Romo. Kalau Yosef masih hidup, artinya Yesus tidak perlu menyerahkan ibunya kepada orang lain. Hanya karena dia anak tunggal satu-satunya dan bapaknya tidak ada lagi, artinya meninggal, maka dia harus menyerahkan mamanya kepada orang lain. Berarti bukti bahwa Yusuf itu sudah tiada itu dari waktu Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Dan itu dikatakan murid terkasih. Engkau juga murid yang terkasih dari Yesus. Saya juga, kita semua. Berarti kalau mau jadi murid yang terkasih dari Yesus, bawalah ibunya ke rumah. Betul. Iya, Romo. Ya, Tadi bukunya apa, Romo, kalau boleh tahu? Salah satu bantahan bahwa Yesus tidak punya saudara yang lain. Oke, kita kembali ke Dio. Lagi 15 Romo. menit nih ya teman-teman, jangan marah. Mohon maaf, Romo. Tadi bukunya apa, Romo? Saya izin mencari. Anak-anak Yesus dari Benedictus ke-16. Oke, Tidak tahu terima sudah kasih, ada Romo. di Indonesia atau tidak. Ya? Aku udah cari. Kalau sebentar saya cari di sini bukunya seperti apa. Infancia de Jesus, Benedictus XVI. De Jesus de Benedicto XVI ini dia punya bukunya, dia punya seperti ini. Mungkin di fragmen Papias sedikit menjelaskan. Ya, kalau mau tanya tentang Benedictus ke-16, La Infancia de Jesus, masa kanak-kanak Yesus, oke. Ini bukunya. Ingat bahwa Paus yang punya 8 doktoral itu Benedictus ke-16. Ada 8 doktoral.
Romo sedikit aja tanya Romo. Itu kan di luar kanon ya. Apakah kita percaya 100% apa gimana? Apa ya semua yang dalam buku itu per 100% benar? Itu namanya apokrif, buku-buku kan tulisan-tulisan yang diilhami. Itu yang sudah ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan-tulisan yang diilhami berguna untuk apa? Punya 4 fungsi. Bukan soal kanon dan tidak kanon, soal fungsinya untuk apa. 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan-tulisan yang diilhami, Teresa. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bisa mengerti dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gunakan tulisan-tulisan yang diilhamkan untuk itu, Om Thomas. Jadi yang kau mentalitasmu kanon ini mentalitas Alkitabiahnya Protestan, oke? Ini tidak punya tradisi. Romo termasuk Proto Injil Yakobus kan? Ah. Itu yang Injil-Injil apokrif. Kalian bilang Injil-Injil apokrif dalam gereja Katolik, tapi yang diterima, oke? Jadi memang diterima secara doktrin ya kalau Santo Yosef itu menikah dengan Bunda Maria dalam umur yang sudah tua ya. Dalam Ya, di kitab suci tidak omong itu. Tapi makanya harus ketemukan di apokrifnya, Katolik ofisialnya. Kalian baca di sana lah. Supaya kamu ada PR juga toh. Makanya saya kunyah semua bertabi kamu mulut ini, saya malu juga nanti. Udah mungkin Santo Hilarius dari Poitiers itu dia sedikit juga menyinggung soal itu. Oke. Ini penting sekali. Oke. Kita kembali ke Dio. Dio, yang terakhir satu yang terakhir supaya saya juga pamit lah. Capek juga saya. Iya Romo, mungkin pertanyaan terakhir dan nanti bisa ya saya lanjut kalau misalnya nanti Romo. Lanjut saja. Ini Pio ini yang saya kepala sakit hanya dia sudah membidat-bidatkan semua. Dia selalu pakai Titus 3 ayat 10 terus-terus nih. Silakan Dio. Ya Romo. Ya, pertanyaan saya yang selanjutnya ini mungkin sekitar tentang gereja ya. Wah, ini tema panjang, tapi saya suka. Oke. Maaf ya Romo ya. Ya, saya kan tahunya kalau misal orang Kristen itu beribadahnya pada hari Minggu ya Romo. Nah, sedangkan yang sepertinya saya tahu itu di Alkitab itu di hari Sabat. Nah, kenapa orang Kristen itu sekarang ibadahnya di hari Minggu? Itu memang karena ada dalil atau ayatnya atau memang dari tradisi gereja Romo? Ada. Yang pertama Yesus sudah menghapuskan hari Sabat. Tere, bantu dulu. Tere, engkau pakai TB2 atau TB1? TB1 sih ya, TB lama Tere. Dua-duanya ada. TB lama. Oke. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saya dengar salah di situ. Dio, Yesus mengapa? Baca pelan-pelan, Tere, supaya dia bisa dengar. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang pertama, alasan pertama kenapa mereka mau membunuh Yesus adalah apa, Dio? Dia menghilangkan apa? Meniadakan apa?
hari Sabat. Bisa mengerti? Iya, Romo bisa. Selama hidupnya Yesus melanggar semua aturan hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bisa mengerti? Awal pertentangan dengan orang Yahudi karena bertentangan dengan orang Yahudi. Oh ya, dia menyembuhkan orang, Yohanes 5 yang sama ayat 9-nya. Contoh, kita contoh. Lalu nanti bagaimana tradisi Katolik, oke. Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lanjut, hari itu hari apa? Tetapi hari itu hari Sabat. Yesus melanggar, menodai hari Sabat. Karena itu ayat 18 tadi mengatakan bahwa mereka mau membunuh dia karena dia meniadakan hari Sabat. Sekarang setelah kebangkitannya, pertemuan Yesus dengan para rasul itu hari Sabat atau hari pertama dalam minggu atau hari Minggu. Ini penting sekali. Hari Minggu pertama. Sebenarnya kita bisa bongkar dari Yesaya 1 ayat 13. Allah setelah jijik dengan hari Sabat, dengan praktik hari Sabat, karena penuh kenodaan. Kita kembali sedikit ke perjanjian lama. Dari 500 tahun, nubuat 500 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah dinubuatkan bahwa Allah sendiri telah muak dengan hari Sabat. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sudah mengerti, 500 tahun sebelum kedatangan Yesus, Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yahweh sendiri, Allah sendiri sudah muak dengan hari karena praktik-praktiknya penuh dengan kejijikan dan semuanya. Karena itu di dalam Yohanes 5 ayat 18 tadi alasan kenapa Yesus mau dibumbun adalah karena dia meniadakan hari Sabat. Dan ingat sekarang kenapa hari Minggu? Hari kebangkitannya Yesus. Yohanes 20 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke, hari kebangkitannya siapa dia? Ya, Yesus. Yesus. Dia meninggal hari apa? Teman-teman Katolik, Yesus meninggal hari Jumat. Jumat. perhitungan jam berapa sore? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Perhitungan hari menurut orang Yahudi, jam 6 sore hari ini sampai dengan jam 6 sore hari berikut itu dihitung satu hari. Jadi mereka hitungnya dari 6 sore hari sebelumnya. Yesus meninggal hari Jumat. Artinya karena belum sampai jam 6 sore. Makanya semua aktivitas sebelum jam 6 sore dianggap satu hari. Jadi jam 6 sore hari Jumat sampai dengan jam 6 sore hari Sabtu, hari kedua. Jam 6 sore hari Sabtu sampai dengan jam 6 sore hari pertama dalam minggu atau hari Minggu, hari ketiga. Karena itu dalam hari keberapa Maria Magdalena pergi ke kubur? Hari pertama dalam Minggu. Artinya sudah 3 Hari. Jadi hari kebangkitan Yesus adalah hari Minggu dia. Itu alasan pertama. Sekarang hari di mana dia bertemu dengan para rasul, ayat 9-nya, Tere. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum, Yohanes 20 Iya, kita di Yohanes 20. Jangan dari situ. Ayat 19, maaf. Vincent mau gantiin? Boleh. Yohanes 20 ya, Romo. Ayat 19.
ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Vincenzo, hanya mau kutip bahwa hari pertama dalam minggu sudah mulai menjadi hari berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kristus. Ayat 26-nya. Hari Ayat apa lagi? 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya mau katakan bahwa mereka berkumpul lagi 8 hari berikut. Artinya hari apa? Dio? Minggu. Hari Minggu. Mulailah pelan-pelan mereka berkumpul dengan Yesus pada hari Minggu. Hari Minggu ini sudah menjadi hari Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 10. Hari kebangkitannya, hari gereja berkumpul dengan Yesus, dan di dalam Yohanes 1 ayat 10 sudah menjadi hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10 ya. Yuk. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Cukup satu ayat. Ya, dari kata. Berarti hari Minggu itu sudah menjadi hari Tuhan. Dan kita lihat di praktek gereja perdana. Setelah Yesus sudah tadi pertemuan dengan para rasul, setelah kebangkitannya adalah hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Dan juga Yesus merayakan Ekaristi setelah kebangkitannya hari Minggu. Ward, engkau tahu bahwa Yesus merayakan Ekaristi setelah kebangkitannya hari Minggu? Belum sampai sejauh itu saya belajar. Lukas 24 ayat 1. Lukas 20 ayat 1. 24 ayat 1. Lukas 24 ya, ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Cukup satu ayat, jangan tambah 2-3 ayat. Oke, ayat 13-nya. Ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Oke, tahan dulu. Hari apa? Hari Minggu. Murid-murid ke Emmaus hari apa? Hari itu juga artinya Hari itu apa? juga hari Minggu. Sekarang ayat 28-nya. 8 ya, Romo? 28. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lanjut. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa yang Yesus buat? Lanjut ayatnya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lanjut, apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus merayakan Ekaristi lagi, mengambil roti, memecah-mecahkan roti dan membagi kepada para rasul. Ya, Hari apa? Minggu. Karena itu, gereja perdana dalam Kisah 20 ayat ke-7 kalau tidak salah. Mereka memecahkan roti hari apa? Kisah para Rasul berapa? 20 ayat 3. 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Oke.
Pada hari apa mereka memecahkan roti, merayakan Ekaristi di situ? Hari Minggu. Dan di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 sudah menjadi kebiasaan gereja perdana untuk bertemu pada hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 2. 16 ayat 2. Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di dalam rumah, supaya jangan pergumulan itu baru diadakan kalau aku datang. Oke, artinya sudah menjadi kebiasaan hari pertama dalam tiap-tiap Minggu. Ketika mereka pergi pemecahan roti, mereka juga membawakan sumbangan persembahan untuk perjalanan misinya Santo Paulus. Dio, sedangkan di sini harus dimengerti bahwa dengan kematiannya di salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Sabat itu hukum Taurat dan telah dibatalkan oleh Yesus. Efesus 2 ayat 15. Sebentar, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan ia mengadakan damai sejahtera. Dio, dengan kematiannya di salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi, pertemuan orang-orang Katolik Kristen perdana sampai sekarang adalah hari pertama dalam minggu atau hari Minggu itu sendiri. Sedangkan hari Sabat yang kita temukan di dalam Kisah 17, Kisah 13, 15, Kisah 15 itu bukan 17 ya, bukan 13 ya. Paulus berkunjung kepada orang-orang Israel di sinagoga-sinagoga untuk mewartakan Yesus, tapi bukan untuk pemecahan roti. Untuk berdebat dengan orang Yahudi tentang Yesus, bukan untuk pemecahan roti. Sangat berbeda ketika Paulus pergi pemecahan roti. Dia pergi mengajar, dia pergi untuk mentobatkan orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Romo, makan siang. Oh ya, Romo, gimana dengan perkataan Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat bahwa dalam perjanjian lama, sabda Tuhan adalah hukum itu sendiri. Sedangkan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Makanya pernyataan, aku tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Karena sayalah firman itu sendiri. Dan hukum Taurat itu digenapi dalam hukum cinta, Mama Madonna. Di dalam kita akhiri dengan Matius 22 ayat 17 sampai ayat 37 sampai dengan 40. Hukum Taurat telah digenapi dalam hukum kasih. Matius 22 ayat Ayat 37 sampai 40. Konsentrasi Mama Madonna di ayat 40. Oke, 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kegenapan dari semua hukum itu ada di hukum kasih. Dalam pengertian itu. Oke. Hukum Taurat contohnya nih, kalau wanita berdosa didapati berzina harus rajam. Wanita-wanita yang menstruasi tidak boleh masuk bait suci. Kalau kita mau ikut itu artinya saudari-saudari kita yang masa menstruasinya tidak boleh ke gereja, begitu. Kalau anakmu tidak mau ikut perkataanmu, apa yang harus kamu buat? Bawalah kepada presbiter penatua Yahudi dan mereka bisa merajam anakmu. Melempari dengan batu. Ya,
Kalau ada korban, engkau mau pergi gereja, lalu kau temukan ada korban di pinggir jalan, kejadian, kecelakaan, engkau tidak boleh sentuh darah, karena itu najis. Seperti imam dan orang Lewi bertemu dengan korban di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Engkau tidak kalau kita kembali ke hari Sabat, engkau tidak boleh berjalan 100 meter, engkau tidak bisa masak, engkau tidak bisa menyalakan api. Engkau kalau ada dombamu yang jatuh, kambingmu yang jatuh di sumur, engkau tidak bisa angkat dari sana. Engkau mau itu, Dio? Ya begitu. Makanya tadi alasan kenapa mereka benci dan mau membunuh Yesus, karena Yesus meniadakan hari Sabat. Dio bisa mengerti. Dan tiap-tiap hari pertama dalam minggu mereka bertemu, berkumpul sebagai gereja. 1 Korintus tadi 16 ayat 2 yang telah kita baca. Itulah alasan. Bukan karena kita tidak menghargai hari Sabat, tetapi karena semua pertemuan Yesus dengan para rasul setelah kebangkitannya adalah hari pertama dalam minggu. Romo, terakhir Romo. Oh, saya sudah mau Ini makan ada siang hubungannya teman-teman. dengan Saya misa. makan siangnya 12.30, sudah 7 menit Makan lewat. siang Jangan marah. nanti besok aja besok Ya. lanjut. Tuhan memberkati Baik. dan membapa dan putra dan Roh Kudus. Amin. Dio. Amin. Oke, belajar baik-baik. Kenapa? Karena hati-hati dengan apa yang kamu ajarkan. Pio, engkau tolong. Kau baca ayat ini keras-keras. 1 Timotius Aing, 4 ayat 16. Kau baca ayat ini 1 keras-keras. Timotius 4 ayat 16. Denger kalian. 1 Timotius 4 ayat 16. Mana dia? Dengar. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan. Kesian dong. Orang yang mendengarkan itu jauh dari keselamatan hanya karena engkau ajar tidak sesuai dengan Yesus mau. Oke, terima kasih. Teman-teman, saya pamit ya. Jangan marah. Vincenzo, hari lain ya. Oke. Aman Romo. Teresa, terima Saya kasih. tidak marah. semuanya. Dio, terima Kenapa kasih. jadi saya? Thomas, Padre Pio. Terima kasih Romo. Ini Om Mandiri, jangan marah ya. Saya sudah harus makan siang nih. Oke. Ya. Jangan marah. Ya pastor. Minta maaf. Oke. Horas, salam semuanya.